Jenderal Sudirman diperebutkan oleh marga yang ada di Ba'alwi. Masa Jenderal Sudirman punya marga bin Yahya, punya marga apalagi itu. ini kan lucu sekali ini. Pahlawan kita memeras keringat, membanting tulang untuk anak negeri, untuk kemerdekaan bangsa. Yang pada saat itu notabene Ba'alawi sedang jadi kenil-kenilnya Belanda, Mas. Sekarang tiba-tiba ingin mengakui Jenderal Sudirman, ini kan nggak lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah paparan dari Kiai Haji Ubaidillah. Ya, ini terkait dengan pembelokan sejarah. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan tentang salah satu pahlawan nasional yaitu Jenderal Sudirman yang ingin diba'alawikan menjadi bin Yahya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dari Kiai Haji Ubaidillah. Terkait dengan membongkar pembelokan sejarah, pertanyaannya apakah negara perlu terlibat dalam diskursus ini? Jawaban singkat saya, sangat amat perlu, Mas. Mengapa? Karena negara itu punya 5 kewajiban yang betul-betul harus dilaksanakan. Dan itu juga harapan para ulama-ulama NU. Mengapa perlu negara yang dipimpin oleh seorang pemerintah yang kuat dan penuh wibawa, yang bisa mengendalikan sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Itu karena harapan kiai-kiai kita di lingkungan Nahdlatul Ulama di awal pendirian NU atau kiai-kiai kita sebelum dan sesudah berdirinya NU, itu harapannya pada negara karena memang supaya negara itu menjalankan 5 fungsi dalam tradisi kita. Fungsi pertama adalah menjaga agama. Agama itu bagaimana tiap pengikut agama itu punya ruang kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Sehingga masing-masing pemeluk agama itu tidak saling bertikai atas nama kebenarannya masing-masing. Tetapi bagaimana pemeluk agama itu bisa melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai warga negara yang punya hak untuk bisa mengekspresikan keyakinan dan kepercayaannya dalam menjalankan keberagamaannya masing-masing. Karena agama memang mengatur kebaikan, mengajarkan keutamaan dan kebenaran. Tapi kalau tidak dikendalikan oleh negara, potensi konflik antar agama itu tinggi. Jangankan potensi konflik antar agama, sesama umat beragama, itu kalau tidak ada negara, itu bisa konflik. Nah, ini kalau nggak ada negara, nggak ada pelerainya, itu Habib-Habib bisa marah itu. Ada negara aja mereka suka mempersekusi, ada negara aja di bulan Ramadan suka melakukan sweeping terhadap ibu-ibu yang dagang dulu, sekarang nggak ketemukan itu. Karena kelihatannya sudah pada tobat itu. Habib-Habib yang di FPI itu. Ramadan kemarin nggak saya dengar sweepingnya. Orang bekerja baik-baik pada disweepingi begitu. Itu kalau nggak ada negara lebih brutal lagi itu Habib-Habib yang di FPI itu, Mas. Notabene sesama umat beragama Islam, Mas. Hanya bicara nasab, bisa mempersekusi mereka. Apalagi saat itu mereka seolah-olah masih memiliki nasab sah sebagai keturunan Nabi. Kalau sekarang sudah nggak berani, Mas, karena sudah ketahuan. Dari 3 sisi, baik sisi literatur, sisi DNA maupun sisi filologi, dan sisi sejarah. Sudah nggak berani mempersekusi orang atas nama cucu Nabi dengan alasan menjaga marwah cucu Nabi. Tidak bisa, mereka juga bukan cucu Nabi, masa mengaku-ngaku cucu Nabi. Malah kena kasus hukum itu nanti. Tapi pada prinsipnya menjaga agama ini itu nggak bisa dilakukan oleh pemeluk masing-masing agama. Butuh negara, Mas.
yang dipimpin oleh seorang pemimpin dalam pemerintahan yang kuat. Itu. Jadi menjaga agama ini, melaksanakan ajaran agama, tentu itu kewajiban bagi masing-masing pemeluk. Tapi menjembatani kemungkinan terjadinya konflik, itu tugas penguasa, Mas. Kewajiban penguasa yang memiliki keragaman budaya, keragaman keyakinan dari warga negara ini. Itu negara punya kewenangan di sana. Nah, yang kedua, hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal ini bisa melalui pendidikan, Mas. Nah, negara punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan, baik lembaga yang negeri maupun yang swasta. Jadi mempotensikan akal itu tidak hanya transfer of knowledge saja, memberikan pengetahuan, tapi juga memberikan ruang-ruang fasilitas yang memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai kawasan untuk mempotensikan akal pikiran, Mas. Nah, termasuk juga menjaga akal itu artinya juga menjaga segala potensi yang tumbuh dari akal. Karya riset ilmiah itu karya akal, Mas, yang harus dihargai. Ketika ada orang mempermasalahkan hasil riset yang notabene adalah sebagai sebuah karya dari sebuah pikiran manusia, oh itu negara boleh turun itu. Bahkan kalau bisa di negeri ini tuh muncul banyak karya, Mas, biar terjadi diskusi, perdebatan keilmuan, bukan perebutan siapa yang berkuasa mempersekusi. Wah itu jahiliyah itu, Mas. Siapa yang kuat maka dia yang berkuasa. Sistem persekusi itu kan sistem adu akal, adu kekuatan. Nah, tapi menjaga potensi akal itu artinya menjaga bagaimana di negara ini ada sebuah kawasan di seluruh lorong-lorong negeri ini, itu adalah kawasan yang memberikan kebebasan berpikir. Apalagi kalau pemikiran itu untuk membangun sebuah peradaban, kemanusiaan, pencerahan, pembebasan, seperti karya Kiai Imad. Jadi karya Kiai Imad itu harus dipandang sebagai sebuah refleksi pikiran yang harus dijaga oleh negara. Lembaga pendidikan boleh mengeluarkan para sarjana tingkat S1, S2, S3, Mas. Atau di situ ada profesor. Itu kan status, kalau saya istilahkan status pengantar, Mas. Jadi simbol akademik, doktor, profesor itu kan simbol akademik, Mas. Tapi nilai akademik itu kan ilmu itu sendiri, Mas. Makanya kalau mengukur orang itu jangan lihat dari doktornya atau profesornya, tapi diukur dari potensi akalnya. Nah kalau dokter tidak mau riset, ya sama aja. Lebih baik yang nggak dokter tapi mau riset. Atau profesor nggak mau riset, ya sama aja. Lebih baik tidak profesor mau riset. Atau sekaligus kritik saya untuk dunia akademik, lembaga perguruan tinggi kita ini kan banyak sejarawan, Mas. Tapi siapa yang peduli terhadap sejarah, terhadap pembelokan sejarah yang di situ akan meruntuhkan eksistensi bangsa yang dibangun dari perjuangan para leluhur ini yang akan dibelok-belokkan. Oh, ini kan sejarawan kita belum banyak berbicara tentang pembelokan sejarah kecuali Profesor siapa? Banten itu, Mas, Anwar Gonggong atau iya Profesor Anwar Gonggong, itu luar biasa. Tapi kan munculnya Profesor Anwar Gonggong itu kan sekian persen dari banyak profesor di bidang sejarah yang pada bungkam, pada diam, tidak peduli. Ini kritik untuk dunia akademik. Sementara Kiai Imad yang tidak profesor sejarah betul-betul menemukan satu karya, boleh diremehkan temuan Kiai Imad itu. Tetapi berangkat dari temuan nasab ini itu bisa jadi acuan atau landasan orang untuk berani mengkritik
tokoh-tokoh yang melakukan pembelokan sejarah. Karena kalau nasab mereka tidak diketahui palsu, mungkin banyak orang yang sungkan mengkritik para habaib itu, Mas. Karena memang tradisi dan kultur masyarakat kita itu sangat menghormati cucu Nabi. Kalau ada status cucu Nabi, salah apapun masyarakat kita ini, Mas, itu nggak banyak yang berani mengkritik. Tapi karena sudah ketahuan mereka itu bukan cucu Nabi, akhirnya langkah-langkah mereka yang membelokkan sejarah itu akhirnya banyak yang mengkritik, Mas. Ini salah satu karya, bolehlah diskusi nasab itu diskusi yang sangat sepele, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Sampai makanya saya itu mentertawakan orang yang mengejek Kiai Imad, dia bukan dokter, dia bukan profesor. Itu saya mentertawakan dia yang mentertawakan itu, yang mengejek itu. Mengapa? Ada sebuah riset ilmiah, ada sebuah riset yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi data dan metodologi, direndahkan. Orang-orang yang notabene katanya punya gelar doktor atau punya gelar profesor. Pertanyaannya, apa arti gelar doktor, apa arti gelar profesor kalau tidak mau riset? Atau apa arti gelar doktor atau profesor di bidang sejarah, di bidang Islamic Studies, kalau membiarkan peradaban Islam ini runtuh, kropos. Nah, saya lebih menghargai Kiai Imad yang memiliki satu temuan yang memperkuat sejarah peradaban Islam. Sehingga sejarah peradaban Islam ini tidak terhegemoni oleh kelompok-kelompok yang mengaku cucu Nabi, sementara mereka melakukan kedustaan dan membuat umat tidak cerdas, tidak terpotensikan akalnya. Kalau istilah Tempo, yang digugat Tempo kalau mau digugat, terjadi perbudakan spiritual. Ini kan pembodohan, memasung akal pikiran. Ini negara harus bertindak. Karena langkah-langkah yang memasung pikiran, itu sama halnya memperbodoh rakyat, memperbodoh masyarakat, memperbodoh anak bangsa. Negara yang punya anak bangsa mau diperbodoh harus bergerak, Mas. Siapapun yang memasung anak bangsa untuk tidak cerdas, untuk tidak bisa reflektif merefleksikan riset dan penelitiannya, itu harus segera turun tangan. Makanya kalau ada pengadilan antara Ba'alawi dengan Kiai Imad, Ba'alawi merasa direndahkan risetnya Kiai Imad, kemudian negara memenangkan Ba'alawi. Ini negara, istilah saya kalau ini betul-betul terjadi, tolol negara. Mengapa? Ini karya ilmiah, misalnya. Dan seharusnya mengapresiasi, bahkan harusnya ada anggaran dari negara untuk memperbanyak oplah penerbitan tesis Kiai Imad. Sementara ini tidak ada apresiasi dari negara, malah negara cenderung membiarkan. Ini kritik saya untuk negara yang cenderung diem, yang notabene Kiai Imad tesisnya ini memberikan kontribusi kepada negara untuk membangun, untuk menguatkan pikiran anak bangsa, mencerdaskan, membebaskan, dan mencerahkan anak bangsa melalui riset ini. Sehingga apa? Perbudakan spiritual itu terbongkar. Sebelum ada tesis Kiai Imad, Tempo belum mengeluarkan berita tentang sistem perbudakan spiritual, Mas. Tapi begitu ada riset Kiai Imad, tentunya didukung oleh Dr. Sugeng. Karena kalau hanya riset Kiai Imad tanpa didukung oleh Dr. Sugeng dari perspektif DNA, waktu yang Dr. Sugeng luangkan untuk memberikan pencerdasan edukasi pada masyarakat, ini jasa yang besar menurut saya. Seorang Dr. Sugeng yang punya kesibukan di BRIN masih menyisakan waktunya, dipersembahkan untuk masyarakat, bagaimana duduk persoalan terkait dengan orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu, yang istilah Tempo itu telah melakukan perbudakan spiritual, ini betul-betul terbongkar, biar masyarakat tercerahkan dan terbebaskan dari sistem perbudakan spiritual, istilah Tempo, lagi-lagi istilah Tempo ini, Mas. Sehingga Dr. Sugeng menurut saya yang perlu diapresiasi. Sehingga ibarat Dr. Sugeng tidak profesor pun, menurut saya ini sebuah langkah yang sangat akademis, yang luar biasa, turut berpartisipasi sebagai anak bangsa untuk mendorong pemerintah ini
agar memberikan apresiasi terhadap seluruh potensi akal anak negeri ini, baik potensi dalam proses pemberdayaan pikiran maupun potensi dalam proses merefleksikan pikiran seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad, Dr. Sugeng, dan kajian filologi Dr. Prof. Muhammad Ali. Ini pemerintah harus terlibat, Mas. Kalau pemerintah nggak terlibat, ini menguras energi para pejuang-pejuang pencerahan, Mas. Menguras energi Dr. Sugeng, menguras energi Kiai Imad, menguras energi Prof. Manahem Ali, menguras energi aktivis-aktivis kemanusiaan. Ini pemerintah kalau nggak turun tangan, itu kasihan aktivis-aktivis ini karena terlalu lama dibully oleh para Habib dan Muhibbin. Sampai saya sendiri harus ikut terlibat, Mas. Karena dalam posisi riset Kiai Imad itu posisi menjaga akal, Mas, hifdzul akal. Pekerjaan keterlibatan Dr. Sugeng dalam edukasi kepada masyarakat, ini keterlibatan Dr. Sugeng dalam menjaga akal. Keterlibatan Prof. Manahem Ali adalah keterlibatan dalam rangka menjaga akal. Ini harusnya negara memberikan penghargaan. Atau belum, saya nggak tahu. Tapi paling tidak negara juga punya kewajiban untuk turut andil bagaimana sama-sama menguatkan seluruh aktivis yang ingin anak negeri ini menjadi anak-anak yang cerdas, tidak dalam kooptasi sistem perbudakan spiritual. Ini, Mas. Kemudian yang ketiga, Mas ya, hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nasl, menjaga anak turun. Ya, jadi menjaga anak turun itu artinya apa? Menjaga nasab itu juga bagian daripada hifdzun nasl, Mas. Lah makam-makam pada dibelokkan, KRT Sumodiningrat dibelokkan ke Bin Yahya, yang paling lucu membuat saya ketawa setiap ingat, Jenderal Sudirman diperebutkan oleh marga yang ada di Ba'alwi. Masa Jenderal Sudirman punya marga Bin Yahya, punya marga apa lagi itu? ini kan lucu sekali ini. Pahlawan kita memeras keringat, membanting tulang untuk anak negeri, untuk kemerdekaan bangsa, yang pada saat itu notabene Ba'alawi sedang jadi kenil-kenilnya Belanda, Mas. Sekarang tiba-tiba ingin mengakui Jenderal Sudirman, ini kan nggak lucu. Negara harus turut bicara ini. Ini kan bagian daripada hifdzun nasl. Jangan hanya diserahkan pada keturunannya saja untuk menjaga harkat dan martabat kepahlawanan bangsa ini. Konsekuensi negara mengangkat Jenderal Sudirman sebagai pahlawan negara, konsekuensinya negara harus menjaga marwah Panglima Jenderal Sudirman ini. Asal usul harga diri Jenderal Sudirman ini jangan sampai dinasabkan kepada cucu-cucu kenil-kenil Belanda. Repot ini kalau itu terjadi, Mas. Harusnya negara tersinggung, bukan hanya cucunya yang tersinggung, negara harus tersinggung karena Jenderal Sudirman sudah menjadi pahlawan, Mas. Nah, ini hifdzun nasl. Kemudian hifdzun nasl tentu tidak hanya ke atas, ke bawah juga harus dijaga. Kita punya kewajiban menjaga anak turun kita. Kalau kita bisa menghirup udara segar, anak kita, cucu kita harus bisa menghirup udara segar. Makanya lingkungan hidup harus kita jaga, Mas. Jangan sampai lingkungan hidup itu hanya kita nikmati era kita saja, sementara cucu kita nanti nggak bisa menikmati lingkungan lestari. Maka ini kan bagian daripada hifdzun nasl, Mas. Kemudian ini kewajiban negara, lagi-lagi kewajiban negara untuk ikut menjaga hifdzun nasl. Terus kemudian hifdzul irdi, menjaga harkat dan martabat, menjaga harkat dan martabat manusia, Mas. Bahkan kita sangat terbuka andaikan negara juga menghargai Ba'alwi yang ada di Indonesia karena mereka sudah menjadi bagian daripada warga negara Indonesia. Tapi Ba'alwi jangan arogan, jangan hegemonik, jangan menciptakan kelas. Kita sama-sama dalam ruang kesetaraan. Ketika ada hegemoni, negara harus membaca fenomena ini. Masa negara tidak membaca fenomena bagaimana sistem arogansi Ba'alwi di sosial media atau ketika mereka memberikan pembelajaran sama para santri? Kan sebenarnya banyak penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh Ba'alwi di negeri ini.
baik terkait dengan agama yang standar yang kita pahami maupun dalam konteks relasi sosial, seolah-olah di situ ada kelas yang sangat hegemonik dan ada kelas antara seolah-olah Pak Alawi itu betul-betul ingin mempertahankan kelas yang diciptakan oleh Belanda sebagai kelas kedua. Kelas pertamanya adalah Belanda. Dan seolah-olah pribumi itu di bawah kelas dia. Ini kan pelecehan terhadap negara. Mengapa? Karena anak negerinya, putra-putra bangsa direndahkan sebagai kelas ketiga. Kalau saya jadi presiden, saya persoalkan itu, Mas. Kalau saya jadi presiden, saya persoalkan itu. Karena kewajiban negara, kewajiban pemerintah itu menjaga harkat dan martabat warga. Termasuk tentu saja kita menghargai kemanusiaan para Pak Alwi yang sudah menjadi warga negara, tetap kita hormati. Tapi ketika mereka bersikap tidak manusiawi terhadap pribumi, kita kan harus bangkit. Nggak peduli siapapun yang melakukan, Mas. Wah, ini agak tegang saya. Karena hubungannya dengan kemanusiaan. Ada dua hal yang membuat saya itu harus tegang, Mas. Yang berhubungan dengan ketauhidan dan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Itu. Yang terakhir sebenarnya bisa diurutkan kedua setelah hifdzun nasl, yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi jiwa-jiwa ini harus dijaga. Menjaga jiwa itu tidak hanya dalam konteks agar tidak terjadi pembunuhan, tidak hanya dalam konteks itu saja, Mas. Menjaga jiwa itu artinya misalnya kalau satu pohon itu memproduksi oksigen, satu pohon 1000 jiwa, ya kita harus menanam pohon yang sebanyak-banyaknya biar terjadi produksi oksigen yang bisa dimanfaatkan untuk jiwa-jiwa yang ada ini. Karena satu pohon 1000 jiwa misalnya, atau menjaga jiwa, menjaga jangan sampai ada yang saling mengancam. Kita ini kan nggak pernah mengancam, Mas. Jejak digital bisa kita baca siapa yang sering melakukan persekusi. Jejak digital bisa kita baca siapa yang sering melakukan sweeping. Jejak digital sudah kita baca siapa yang membincang-bincangkan presiden kita, siapa yang merendahkan pemimpin-pemimpin kita, siapa yang merendahkan tokoh-tokoh kita. Jejak digital itu sudah kita baca siapa yang arogan. Pribumi itu nggak ada yang arogan, Mas. Pribumi itu kan ibarat cacing, Mas. Kalau dia keinjek kan molet. Pribumi itu kan keinjek posisinya. Saya, Dr. Sugeng, Kiai Imad, Prof. Manahim Ali, Kiai Haji Fuad Praret, Gus Fakih, berbicara ini kan dalam rangka ibarat cacing yang diinjek, ya tetap saja molet, Mas. Banyak pribumi yang merasakan itu, tapi tidak berani ngomong terus terang. Tapi begitu kita semua memulai, mereka itu merasakan. Banyak yang nelpon saya dari tokoh-tokoh itu. Tapi tidak mau mereka disebut dan diajak podcast, nggak mau. Tapi tetap mereka mendoakan, Mas. Nah, ini bagian daripada tanggung jawab negara, Mas. Bagian daripada tanggung jawab negara. Itu, Mas, kalau saya nggak diputus, tentu masih banyak. Karena kekesalan saya dalam suasana sebagai warga negara yang di depan mata ada fenomena yang hegemonik, ada fenomena yang komunitas yang ingin menciptakan kelas, sementara mereka adalah pendatang. Kita menghargai mereka sesama sebagai warga negara yang sudah sah, tapi mereka arogan, sombong, jumawa begitu. Bahkan membelok-belokkan sejarah. Jadi jangan ditunda, negara harus bicara. Nggak peduli mereka itu jadi pejabat negara atau tidak, membelokkan sejarah, Mas. Jangan dibiarkan pembelokan sejarah ini sampai yang membelokkan ini sampai tidak ada, bahkan sampai berlangsung 50 tahun yang akan datang. Jangan terjadi itu, Mas. Nanti keburu datanya seimbang nanti. PBNU saja ini, Mas, belum ada sejarah PBNU yang resmi dibukukan, tapi sementara Pak Alwi sudah membukukan kalau berdirinya NU itu atas restu dari Pekalongan, itu sudah masuk buku loh, Mas. Sampai sekarang PBNU juga nggak bicara, tapi nggak apa-apa. Wong itu saya nggak tahu nanti akhir dari kisah ini semuanya. Tapi yang pasti diskursus Nasab ini diskursus yang sangat sepele, tapi berdampak luar biasa, sehingga memunculkan keberanian
masyarakat untuk mengkritisi mereka yang melakukan pembelokan-pembelokan sejarah yang notabene mengaku sebagai cucu Nabi, tapi karena sudah ketahuan mereka bukan cucu Nabi, akhirnya banyak masyarakat yang berani mengkritisi. Karena masyarakat kita itu kan masyarakat yang paling sayang, menghormati Nabi dan cucunya, Mas. Padahal yang asli-asli pada nggak mau kelihatan. Sementara yang KW-KW itu angkuh jumawa, sombongnya luar biasa begitu. Dan ini negara harus hadir, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ki Jubaidillah, panjang dan lebar terkait dengan apakah negara itu ikut campur tangan atau ikut campur di dalam, khususnya di dalam diskursus nasab ini. Karena ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan atau untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, ternyata di sini Kehibadillah ada beberapa fungsi negara terhadap kedaulatan Rakyat Republik Indonesia ini. Yang pertama yaitu menjaga agama itu. Nah, jadi menjaga agama di sini supaya orang yang menganut agama Islam yang ada di Indonesia ini, terutama agama-agama yang lain, bukan hanya Islam saja, itu tugas negara untuk membebaskan beribadah, membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama yang dipilih atau agama yang menurut mereka benar gitu. Bukan hanya di Indonesia ini seperti yang digembar-gemborkan, yaitu ingin mendirikan khilafah atau negara Islam. Tentunya tidak bisa gitu. Kenapa? Karena Nusantara ini dulu merdeka sehingga menjadi negara NKRI, negara kesatuan, itu bukan hanya dari kelompok atau orang beragama Islam saja, tapi banyak dari agama-agama Hindu, agama-agama Kristen, Buddha, yang memang ikut serta di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Tentunya ketika ada agama lain yang ikut berjasa sampai kita merdeka, tugas negara melindungi bahwa setiap agama itu bebas menjalankan ibadah bagi para pemeluk-pemeluknya. Sehingga di Indonesia kalau kita lihat itu tidak pas bahwa kalau kita lihat sejarah Indonesia, sejarah kelamnya, dijajah dan lain sebagainya, itu tidak pas kalau Indonesia itu dijadikan negara Islam atau negara khilafah seperti yang digaung-gaungkan oleh HTI ya, atau Hizbut Tahrir. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, fungsi daripada negara itu adalah menjaga akal. Nah, tentunya di sini salah satu yang paling efektif negara itu menjaga akal itu melalui pendidikan. Nah, terkait dengan hal itu, sekarang ini maraknya atau terbongkarnya makam-makam palsu yang diklaim oleh oleh oknum Habib Ba'alawi ya. Kenapa? Karena banyak kita temukan di berbagai macam daerah yang mempunyai mempunyai tokoh yang sangat penting, apalagi ikut serta di dalam mendirikan bangsa ini. Nah, ternyata banyak sekali makam-makam palsu yang diba'alawikan. Artinya makam-makam yang memang asli orang yang berjasa di situ lalu kemudian mesannya diganti dengan mesan yang baru, lalu kemudian namanya diganti menjadi Marga bin Yahya atau lain sebagainya. Ini marak terjadi. Bukan hanya kita berbicara di sini saja, banyak YouTuber-YouTuber yang memang membahas tentang itu, pemencopotan nisan dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini hal yang paling marak terjadi atau paling lucu kita dengar kabarnya salah satu jenderal Panglima ya, Jenderal Sudirman yang sekarang diperebutkan untuk dijadikan sebagai Ba'alawi atau dengan Marga bin Yahya ya. Nah, ini merupakan fenomena yang sangat mengejutkan kita. Dan sekarang negara itu kalau sudah menyangkut yang namanya pahlawan nasional, itu menjadi tugas negara juga untuk meluruskan hal itu. Kenapa? Karena negara di dalam mengangkat
seorang pahlawan nasional itu sudah tugas negara juga untuk melindungi keaslian makam daripada makam nasional itu, makam pahlawan nasional itu. Nah, sekarang ini kabarnya Jenderal Sudirman juga ingin diba'alawikan. Ini merupakan satu hal yang sangat miris sekali untuk kita dengarkan bersama. Oke, saudara sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.